Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pointing sebuah domain ke alamat IP tertentu. Tentunya alamat IP yang kita gunakan di sini adalah alamat IP public. Dan sebetulnya materi yang disampaikan pada video ini masih berkaitan dengan video yang pernah saya bahas sebelumnya, di mana saya sudah sampaikan bagaimana caranya menghubungkan server yang ada di jaringan lokal agar dapat diakses secara publik. Nah, intinya adalah untuk bisa diakses secara publik, kita memerlukan sebuah alamat IP public yang nantinya akan digunakan sebagai pintu gerbang agar seluruh resource yang ada di jaringan lokal dapat diakses dari jaringan internet. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu detailnya seperti apa, bisa cek video saya sebelumnya. Untuk linknya nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Nah, melanjutkan dengan materi yang akan dibahas pada video ini, di sini saya sudah memiliki satu buah alamat IP yang sebetulnya sudah bisa diakses melalui jaringan internet. Kalau misalkan nanti teman-teman coba akses, sebetulnya nantinya akan memunculkan satu halaman website sederhana. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya supaya nanti kita tidak melakukan akses menggunakan alamat IP, melainkan kita coba akses menggunakan nama domain. Nah, kurang lebih itulah yang akan menjadi pembahasan pada video ini. Nah, sebelum kita bahas teknisnya seperti apa, mungkin saya akan sedikit berikan gambaran mengenai konsep domain itu seperti apa, serta gambaran skenario yang akan kita coba lakukan pada pembahasan video ini. Nah, yang pertama di sini, saya memiliki satu buah contoh domain ya. Sebagai contoh di sini www.namadomain.com, di mana kalau teman-teman perhatikan, dalam satu nama domain ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada yang disebut sebagai TLD atau top level domain, contohnya misalkan .com, .id, .org, .net, ataupun yang lainnya. Kemudian, ada juga yang disebut nama domain itu sendiri ya. Untuk penamaannya nanti kita bisa sesuaikan dengan nama yang ingin kita pilih gitu. Bisa itu berupa nama perusahaan, nama brand, atau nama kita sendiri. Selain itu ada juga yang disebut sebagai subdomain. Dalam hal ini contohnya adalah www ya. Mungkin contoh lainnya nanti kita akan coba bahas dari sisi teknisnya seperti apa. Namun kurang lebih gambaran umumnya seperti ini. Selanjutnya, karena nantinya nama domain ini akan diakses melalui jaringan internet, artinya kita perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu dari domain yang akan kita gunakan. Untuk proses pendaftarannya, teman-teman bisa gunakan banyak provider. Salah satunya mungkin di sini saya akan coba demonstrasikan menggunakan Niaga Hoster. By the way, di sini saya nggak disponsori sama sekali, tapi di sini saya akan coba berikan gambaran ke teman-teman bagaimana caranya melakukan proses pendaftaran sebuah nama domain. Yang pertama perlu kita lakukan, mungkin di sini kita perlu masuk atau cari terlebih dahulu dari domain yang akan kita gunakan. Dalam hal ini saya misalkan akan coba cari dengan nama domain diyproject.com. Kalau misalkan kita cek, di sini kita bisa lihat ya hasilnya adalah domain ini sudah digunakan. Artinya kalau statusnya seperti ini, kita tidak bisa menggunakan nama domain ini untuk kita pakai. Alternatifnya ya teman-teman harus gunakan nama domain atau dengan top level domain yang berbeda. Nah, untuk teman-teman yang baru mungkin di sini informasi saja ya bahwa masing-masing top level domain ini memiliki harga yang berbeda-beda. Saran saya untuk teman-teman yang ingin mencoba mungkin bisa mulai dengan memilih top level domain dengan harga yang relatif lebih murah ya. Sebagai contoh di sini ada .shop, .online ataupun yang lainnya. Oke, saya kembali lagi karena tadi saya cari nama ini sudah ada yang pakai, jadi saya akan coba untuk cari yang lain. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau sudah kita cek dan hasilnya kalau misalkan domainnya tersedia atau masih available, artinya bisa kita beli untuk nantinya kita bisa gunakan. Nah, untuk proses pembeliannya seperti apa? Intinya teman-teman nanti tinggal pilih, kemudian ikuti proses pembayarannya seperti apa. Selama proses pembayarannya nanti sudah selesai, domainnya akan otomatis aktif. Jadi nanti kita tinggal sedikit lakukan konfigurasi. Kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Jadi ibaratkan tadi kita sudah lakukan order sebuah domain. Anggaplah nama domainnya adalah diyproject.site. Nah, agar nantinya kita bisa melakukan pointing ke server atau ke IP yang kita inginkan, kita memerlukan sebuah DNS management. Nah, di mana DNS management ini di dalamnya akan berisi semacam DNS record. Intinya, kalau teman-teman ingin tahu, DNS record itu isinya adalah sebuah informasi domain, kemudian nanti akan diarahkan ke alamat IP yang mana. Nah, ketika teman-teman lihat, anggaplah di sini saya masuk ke member area yang ada di Niaga Hoster. Kebetulan di sini saya sudah order satu buah domain, kemudian status layanannya pun sudah aktif. Nah, kalau teman-teman lihat pada bagian kelola layanan, kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini ya. Di sini terdapat beberapa informasi terkait dengan domain yang sudah kita beli, dan teman-teman bisa fokus kepada bagian DNS management. Jadi yang saya bilang sebelumnya bahwa ketika teman-teman melakukan pembelian sebuah domain, biasanya di dalamnya sudah include dengan fitur DNS management, yang mana di dalamnya nanti kita bisa menambahkan sebuah DNS record. Nah, seperti itu ya.
Dalam hal ini, saya tidak akan menggunakan DNS Management yang ada di Niaga Hoster untuk melakukan pointing ke alamat IP tertentu, melainkan di sini saya akan menggunakan Cloudflare sebagai DNS Management-nya. Nah, pastinya karena kita akan menggunakan Cloudflare sebagai DNS Management, akan ada sedikit perubahan yang perlu kita sesuaikan dari sisi Niaga Hoster-nya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kurang lebih nanti teman-teman bisa masuk ke kelola layanan dari nama domain yang sudah kita miliki, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita lihat pada bagian overview domain, di sini mungkin tertera beberapa informasi mulai dari tanggal registrasi domain hingga tanggal kadaluarsanya kapan. Nah, yang terpenting adalah pada bagian opsi name server di sini. Kebetulan kalau teman-teman lihat di sini name servernya saya sudah tidak lagi menggunakan default dari Niaga Hoster-nya, melainkan saya sudah ubah sesuai dengan name server yang digunakan pada Cloudflare. Nah, untuk mendapatkan name server ini sebetulnya teman-teman nanti tinggal akses ke Cloudflare-nya saja. Sebagai contoh, mungkin kalau di sini saya coba tampilkan, kebetulan di sini saya sudah login ke Cloudflare. Mungkin sebelumnya kalau teman-teman belum punya akun Cloudflare-nya bisa coba daftarkan dulu ya. Nah, langkah selanjutnya kalau teman-teman sudah masuk ke Cloudflare adalah menambahkan site atau nama domain yang sudah kita beli tadi. Caranya cukup simpel. Kebetulan untuk yang DIY project sendiri memang sudah saya tambahkan sebelumnya ya, dan terdapat beberapa nama domain yang sudah saya kelola menggunakan Cloudflare. Tapi di sini saya ingin sedikit tunjukkan bagaimana cara menambahkan nama domain yang sudah kita miliki. Yang pertama, teman-teman bisa klik tombol add site di sini, kemudian silakan nanti teman-teman masukkan nama domainnya apa gitu ya. Sebagai contoh misalkan namadomain.com, kemudian nanti tinggal add site. Nah, langkah selanjutnya, pada bagian ini biasanya kita diminta untuk memilih karena Cloudflare ini terdapat beberapa layanan berbayar. Namun teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa mulai dengan layanan yang gratis ya. Di sini kita pilih yang free, kemudian kita continue. Nah, kurang lebih seperti inilah ya gambaran step by step-nya. Pertama kali kita menambahkan, mungkin Cloudflare-nya akan melakukan semacam scanning terhadap existing DNS record, tapi teman-teman ini bisa abaikan dulu, karena sebetulnya pada saat kita order domain, pastinya kita belum menambahkan semacam DNS record. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke bagian overview terlebih dahulu ya. Nah, di sini nantinya teman-teman bisa lihat terdapat informasi mengenai name server yang digunakan di Cloudflare. Maka name server inilah yang sebetulnya kita perlu sesuaikan di dalam konfigurasi Niaga Hoster-nya. Perubahannya kurang lebih nanti kita tinggal cek di sini, kita tinggal paste saja kurang lebih kalau sudah disimpan. Nah, sesimpel itu ya. Nah, pada saat kita sudah melakukan perubahan name server di sisi Niaga Hoster, biasanya untuk melakukan propagasi ke DNS management yang ada di Cloudflare itu membutuhkan waktu. Nah, mungkin gambarannya seperti ini ya. Jadi di sini sebetulnya sudah ada keterangannya bahwa untuk proses sinkronasinya atau propagasinya itu akan memakan waktu sekitar 24 jam. Tapi sebetulnya realnya itu hanya memakan waktu 5-10 menit saja gitu. Dan teman-teman tidak usah khawatir. Jadi di sini nanti kita bisa cek secara berkala atau bahkan kita juga akan mendapatkan notifikasi email kalau misalkan DNS yang kita integrasikan ke Cloudflare itu sudah aktif. Sebagai contoh mungkin seperti ini ya. Ini adalah satu contoh notifikasi email yang dikirim dari Cloudflare yang ngasih tahu bahwa status domain yang kita tambahkan di Cloudflare itu sudah aktif. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita kembali lagi ke halaman utama, kalau teman-teman lihat di sini, dari nama domain yang tadi sudah saya coba tunjukkan, kalau misalkan status update name servernya masih pending, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi ada keterangan pending name server update. Nah, kebetulan nama domain yang akan saya gunakan di sini sudah terdaftar. Jadi mungkin saya akan coba langsung akses di sini, ada di iyproject.site. Kalau teman-teman lihat, di sini memang konfigurasinya masih kosong ya, belum ada DNS record yang saya tambahkan di sini. Nah, mungkin untuk menambahkan DNS record, teman-teman bisa masuk ke menu DNS di sini ya, tinggal diklik saja. By default memang di sini masih kosong dan kita akan coba tambahkan DNS record agar nantinya nama domain ini bisa kita arahkan ke alamat IP public yang sudah kita miliki. Nah, caranya simple. Jadi yang pertama kita tinggal add record saja. Yang pertama saya akan masukkan alamat IP-nya berapa di sini. Alamat IP yang saya gunakan sekarang adalah 103.117 sekian-sekian. Mungkin di sini HTTP-nya saya hapus. Kemudian untuk name-nya karena ini merupakan root domain-nya, jadi mungkin saya akan isikan simbol add saja seperti ini ya. Kalau sudah nanti tinggal checklist saja proxy statusnya, kemudian save.
Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Nah, sebetulnya pada saat kita sudah menambahkan DNS record, mungkin kita perlu nunggu juga ya sekitar mungkin 1-5 menit agar DNS yang kita tambahkan ini sudah tersinkronasi ke DNS server yang ada di seluruh jaringan internet gitu kurang lebih. Nah, untuk ngeceknya sebetulnya teman-teman bisa manfaatkan satu buah website namanya adalah whatsmydns.net. Kalau misalkan kita coba akses di sini, nama domainnya adalah diyproject.site, kemudian pilih jenisnya adalah alias ya, A, kemudian kita search. Nah, teman-teman bisa lihat di sini alamat IP publiknya sudah muncul dan sudah tersebar ke beberapa negara. Artinya proses propagasinya sudah hampir lengkap ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kenapa sih alamat IP publik yang tertera di sini tidak sama dengan alamat IP publik yang saya miliki? Nah, ini salah satu fungsi dari Cloudflare, di mana ada fungsi proxy di dalamnya. Jadi, intinya alamat IP publik yang kita miliki itu akan disamarkan oleh Cloudflare. Nah, mungkin ini akan ada manfaatnya untuk meminimalisir resiko keamanan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah menambahkan DNS record, yang tadi sebelumnya kita akses website ini menggunakan alamat IP, sekarang kita sudah bisa akses website ini menggunakan nama domain. Tentunya dengan domain yang sudah kita miliki ya. Dalam hal ini, domain yang saya gunakan adalah diyproject.site. Jadi kalau saya enter, kurang lebih sama akan menampilkan halaman website seperti ini. Bedanya adalah kalau sebelumnya saya akses menggunakan alamat IP publik, sekarang saya akses menggunakan sebuah nama domain. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin di sini saya akan berikan satu buah contoh bagaimana cara menambahkan DNS record yang lain gitu ya. Saya akan tambahkan di sini dengan menekan tombol add record, kemudian untuk type-nya mungkin saya akan samakan ya menggunakan alias, kemudian saya akan tambahkan satu buah subdomain. Sebagai contoh di sini subdomainnya misalkan www, kemudian kita isikan alamat IP publiknya sesuai dengan IP yang akan kita arahkan kemana. Kebetulan ini adalah alamat IP publik yang saya miliki. Kemudian untuk proxy statusnya, dalam hal ini saya akan coba matikan ya. Kalau sudah, kita tinggal save. Jadi di sini sudah ada dua DNS record. Yang pertama ada www.diyproject.site, kemudian yang kedua ada diyproject.site. Nah, bedanya apa? Kalau yang tadi pertama kita tambahkan proxy-nya aktif, kalau yang pakai subdomain dia proxy-nya nggak aktif. Kalau kita cek di sini sebagai contoh ya, kalau tadi kan seperti ini ya, diyproject.site kalau kita akses, alamat IP aslinya itu disamarkan. Tapi berhubung untuk subdomain www ini fungsi proxy-nya nggak saya aktifkan, kalau kita coba search di sini, maka yang muncul adalah alamat IP publik asli dari alamat IP yang saya miliki. Nah, ini sama ya, 103 sekian sekian sekian. Kalau kita cek di sini pun hasilnya sama. Dan kalau misalkan sudah muncul hasilnya seperti itu, di sini pun saya sudah bisa akses, misalkan www.diyproject.site. Hasilnya pun akan memunculkan halaman website yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah, kita tunggu dulu ya. Ini mungkin proses propagasinya belum lengkap, tapi sebetulnya kalau tadi kita cek di sini alamat IP-nya sudah mengarah ke alamat IP publik yang kita miliki. Nanti selanjutnya teman-teman bisa tambahkan DNS record lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, nextnya mungkin kita akan coba bahas mengenai reverse proxy ya, untuk bisa mengarahkan traffic ke beberapa server sekaligus dengan menggunakan satu domain, dengan menggunakan satu alamat IP publik. Ini juga masih ada korelasinya dengan domain ini ya. Mungkin gambarannya seperti itu terkait dengan pembahasan pada video ini. Silakan nanti teman-teman bisa coba. Kemudian kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.